Pernah nggak sih ngebayangin kamu bisa menyerap materi pelajaran cepet banget tanpa ada rasa stres sama sekali? Coba bayangin, kamu duduk, buka buku atau laptop, dan tiba-tiba semua konsep yang tadinya susah jadi gampang banget dipahami. Nggak ada lagi cemas, nggak ada pikiran kemana-mana, cuma ada kamu dan ilmu yang ngalir lancar ke otak. Kedengarannya kayak mimpi ya, tapi jujur aja deh, kenyataannya seringkali beda jauh. Baru belajar 15 menit, pikiran udah jalan-jalan ke rencana liburan. Mikirin mau balas chat siapa, atau malah keinget video lucu yang tadi pagi lewat di medsos. Notif HP bunyi terus. Udah kayak alarm kebakaran yang ganggu banget. Akhirnya setelah berjam-jam mandengin buku, yang didapet bukan pemahaman, tapi malah stres karena waktu kebuang dan materi nggak ada yang nempel. Pikiran yang keruh dan susah konsen. Fenomena ini dalam neuroscience disebut attentional residue. Sophie Leroy, University of Minnesota, 2009. Sisa perhatian dari distraksi sebelumnya yang bikin otak kita nggak bisa fokus penuh. Inilah bibit dari brain fog, kondisi di mana pikiran keruh dan kemampuan belajar menurun. Kamu pernah ngerasain hal yang sama? Capek duluan sebelum mulai? Atau ngerasa kalau fokus itu bakat yang kayaknya kamu nggak punya? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Tapi, gimana kalau aku bilang fokus itu bukan bakat, tapi sebuah skill? Sebuah otot mental yang bisa dilatih sama siapa aja, termasuk kamu. Di video ini kita bakal bongkar 5 cara yang udah terbukti secara ilmiah buat ngubah total cara belajarmu. Ini bukan sekadar tips biasa, tapi strategi buat ngelatih otak biar bisa masuk ke mode super fokus kapanpun kamu mau. Dan yang paling penting, tanpa stres. Jadi siapin diri kamu, kita mulai petualangan buat ngebuka semua potensi otakmu. 1. Ciptakan benteng pertahanan fokus. Lingkungan deep work. Cara pertama dan mungkin yang paling dasar adalah dengan menciptakan lingkungan yang aku sebut benteng fokus atau lingkungan deep work. Ini bukan cuma soal ngerapiin meja, tapi soal mendesain zona khusus yang sengaja dibuat buat ngelawan semua gangguan. Faktanya, banyak penelitian yang bilang kalau lingkungan di sekitar kita itu punya pengaruh gede banget ke konsentrasi. Lingkungan yang berantakan ya bikin pikiran juga jadi berantakan. Profesor Cal Newport dalam bukunya Deep Work bilang, lingkungan yang bebas distraksi bisa meningkatkan kualitas kerja kognitif secara drastis. Neuroscience mendukung ini. Studi di Princeton Neuroscience Institute, McMains and Kastner 2011, menemukan bahwa lingkungan berantakan mengurangi kapasitas otak untuk memproses informasi. Otak jadi seperti RAM komputer yang penuh file sampah. Jadi gimana cara bangun benteng ini? Kita bagi jadi 2, pertahanan digital dan pertahanan fisik. Pertama, pertahanan digital. Musuh terbesar fokus kita zaman sekarang ada di genggaman tangan. Smartphone. Notifikasi itu pembunuh konsentrasi nomor 1. Tiap kali ada bunyi ting atau getaran, fokus kita pecah. Riset dari Gloria Mark 2015 menunjukkan bahwa setiap gangguan dari notifikasi butuh rata-rata 23 menit 15 detik untuk mengembalikan fokus penuh. Bayangin, berapa banyak waktu yang kebuang kalau tiap beberapa menit ada aja notif masuk. Solusinya emang agak ekstrim, tapi ampuh banget. Aktifin mode Do Not Disturb atau fokus mode pas mau belajar. Taruh HP di ruangan lain, atau minimal masukin laci, yang penting jauh dari pandangan dan jangkauan. Matiin juga notif di laptop buat aplikasi yang nggak ada hubungannya sama pelajaran. Percaya deh, dunia nggak bakal kiamat cuma karena kamu nggak balas chat selama 1 jam. Kedua, pertahanan fisik. Coba deh, lihat sekeliling tempat belajarmu sekarang. Berantakan, terlalu gelap atau malah silau. Ada suara TV atau orang ngobrol. Semua ini beban buat otak kita. Menurut para ahli, lingkungan belajar yang nyaman, cahayanya pas, suhunya enak, dan sepi dari gangguan, bisa langsung ningkatin perhatian dan daya ingat. Studi di Cornell University 1997 membuktikan bahwa pencahayaan dan suhu ruangan yang tepat bisa meningkatkan konsentrasi dan memori jangka pendek. Coba lakuin ritual simple sebelum belajar. Beresin meja dari barang-barang yang nggak perlu. Siapin semua yang kamu butuhin.
Buku, pulpen, minum. Pastiin cahayanya cukup, biar mata nggak capek. Kalau lingkunganmu berisik, pakai earplugs atau dengerin musik instrumental yang emang dibuat buat fokus. Beberapa orang bahkan lebih fokus belajar di perpustakaan. Soalnya ada tekanan sosial yang bikin mereka jadi segan buat main-main. Dengan menciptakan benteng ini, kamu ngasih sinyal kuat ke otak. Oke, ini waktunya fokus. Nggak ada yang lain. 2. Aturan emas produktivitas. Terapkan aturan 255. Teknik Pomodoro. Kalau benteng pertahananmu udah kokoh, sekarang kita atur strategi belajarnya. Kamu nggak bisa maksa otak buat lari maraton 8 jam non-stop. Itu sih resep jitu buat burnout, alias kelelahan mental. Makanya kita pakai pendekatan yang lebih cerdas, yaitu dengan teknik sprint. Inilah cara kedua, terapkan teknik Pomodoro. Francesco Cirillo dan main banget teknik Pomodoro di akhir 80-an. Dan sejak itu banyak penelitian yang membuktikan efektivitasnya. Misalnya studi di University of Illinois, Edmond et al. 2014 menemukan bahwa istirahat terjadwal setiap 25-30 menit mencegah otak masuk ke vigilance decrement, yaitu penurunan kewaspadaan yang terjadi saat fokus terlalu lama tanpa jeda. Teknik yang namanya unik ini sebenarnya simpel banget. Riset nunjukin kalau otak kita rata-rata cuma bisa tahan konsentrasi tinggi selama 25-30 menit. Lewat dari itu, fokus pasti mulai turun. Nah, teknik Pomodoro ini bekerja ngikutin ritme alami otak, bukan ngelawan. Gini cara pakainya. Pilih satu tugas yang spesifik. Contohnya, baca dan rangkum bab 3 buku sejarah. Jangan belajar sejarah doang, terlalu luas. Setel timer selama 25 menit. Selama 25 menit ini, komitmen buat 100% fokus ke tugas itu. Nggak ada cek HP, nggak ada buka tab aneh-aneh, nggak ada ngelamun. Kalau tiba-tiba kepikiran hal lain, tulis aja di kertas, terus langsung balik fokus. Pas timer bunyi, berhenti. Kasih centang di daftar tugasmu sebagai tanda kemenangan kecil. Ambil istirahat pendek, 5 menit. Ini wajib. Dalam 5 menit ini, beneran istirahat ya. Berdiri, stretching dikit, lihat keluar jendela atau minum. Jangan buka media sosial, karena itu sama aja ngasih kerjaan baru buat otak. Ulangi lagi siklusnya. Setelah 4 kali sesi Pomodoro, kamu boleh ambil istirahat yang lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Kenapa teknik ini ampuh banget? Pertama, ini bikin tugas yang kelihatannya segunung jadi terasa lebih enteng dan nggak bikin kita nunda-nunda. Kedua, ada rasa kejar-kejaran sama waktu yang justru positif bikin kita jadi lebih efisien. Ketiga, istirahat yang rutin itu mencegah otak capek, ngulangin stres, dan bikin materi lebih gampang nempel. Keempat, mencegah burnout. Kelima, memberikan otak waktu untuk konsolidasi memori jangka panjang di hipokampus. Jadi Pomodoro ini bukan cuma soal ngatur waktu, tapi ngatur energi fokus biar kamu selalu di performa terbaik. 3. Seni memulai. Tetapkan target mikro yang jelas. Pernah nggak ngeliat tumpukan buku buat ujian terus rasanya langsung pengen nyerah aja bahkan sebelum mulai? Beban mentalnya itu loh, berat banget. Nah, disinilah cara ketiga berperan, menetapkan target mikro yang jelas. Ini trik psikologi buat ngehack sistem motivasi di otak kita. Psikolog Edwin Locke dan Gary Latham 2002 dalam Goal Setting Theory membuktikan bahwa tujuan spesifik dan menantang meningkatkan performa jauh lebih baik dibanding tujuan yang samar. Dalam otak, hal ini memicu pelepasan dopamin setiap kali target kecil tercapai. Murayama et al. 2010 Neuron. Masalahnya otak kita tuh nggak suka sama hal-hal yang nggak jelas dan abstrak. Tugas kayak belajar fisika itu nggak ada titik mulainya, makanya kita jadi malas. Coba deh pecah tugas itu jadi target yang super kecil dan spesifik. Contohnya, baca 2 halaman pertama dari bab termodinamika. Kerjain 3 soal latihan dari nomor 1 sampai 3. Nonton video penjelasan hukum Newton selama 10 menit. Lihat kan? Target-target ini rasanya jauh lebih ringan dan gampang buat dimulai. Kuncinya adalah bikin targetnya jadi gampang banget sampai-sampai rasanya aneh kalau kita nggak ngerjain. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu target kecil ini, otakmu bakal ngasih hadiah berupa sedikit dopamin, hormon yang bikin kita ngerasa puas dan termotivasi. Ini nggak bentuk lingkaran positif. Setiap pencapaian kecil bikin kamu jadi semangat buat lanjut ke target berikutnya. Tahu-tahu tanpa sadar, kamu udah nyelesain satu bab penuh. Cara ini juga ampuh banget buat ngatasin stres.
Kalau kamu cuma fokus ke satu langkah kecil di depan, kamu nggak bakal kewalahan sama gambaran besarnya. Mirip kayak naik gunung, fokus aja sama jalan beberapa meter di depan, jangan terus-terusan ngeliatin puncaknya yang kelihatan jauh banget. Jadi, sebelum mulai belajar, coba deh luangin 2 menit buat nentuin target super kecil pertamamu. Langkah pertama inilah yang seringkali jadi penentu segalanya. 4. Satu pikiran, satu tugas. Praktikkan mindful lending. MIT dan Harvard melalui studi fMRI, Mason et al. 2007, menunjukkan bahwa multitasking menurunkan efisiensi otak karena otak melakukan switching antar tugas, bukan mengerjakan dua hal bersamaan. Akibatnya ada switching cost yang membuang energi mental. Kita sering banget mikir kalau multitasking, belajar sambil dengerin podcast, terus sesekali balas chat, itu keren dan efisien. Padahal itu cuma ilusi produktivitas. Makanya cara keempat ini ngajarin kebalikannya. Praktikan mindful learning alias belajar dengan kesadaran penuh. Satu waktu untuk satu tugas. Faktanya otak kita tuh nggak bisa beneran multitasking. Yang terjadi adalah task switching alias ganti-ganti tugas dengan cepat. Setiap kali kamu pindah dari baca buku ke balas chat terus balik lagi ke buku, otakmu harus restart dan ngelot ulang semua konteksnya. Proses ini boros energi banget. Bikin kamu gampang salah dan pemahamanmu jadi nggak dalam. Mindfulness atau kesadaran penuh ngajarin kita untuk hadir seutuhnya di momen ini. Dalam konteks belajar, ya artinya saat kamu baca, benar-benar membaca. Perhatiin kalimatnya, coba pahami artinya. Waktu dengerin dosen, beneran dengerin. Jangan biarin pikiranmu keluyuran. Salah satu cara praktis buat ngelatih ini simpel banget. Sebelum mulai belajar, duduk tenang selama 1 atau 2 menit. Coba fokus ke napasmu, rasain udara yang masuk dan keluar. Kalau pikiranmu melayang dan itu pasti terjadi, sadari aja, terus dengan lembut balikin lagi fokusmu ke napas. Latihan singkat ini bantu nenangin pikiran dan ngelatih otot fokusmu. Studi dari University of California Santa Barbara 2013 menunjukkan bahwa mindfulness meningkatkan memori kerja dan performa akademik, bahkan hanya dengan latihan singkat. Menerapkan mindful learning berarti kamu lebih mentingin kualitas daripada kuantitas. Mungkin kamu cuma belajar 1 jam, tapi 1 jam itu benar-benar fokus dan berkualitas tinggi. Jauh lebih efektif daripada 3 jam belajar, tapi pikiran kemana-mana. Ingat, dalam belajar, fokus yang dalam selalu lebih baik daripada waktu yang panjang. Nah, itu tadi 5 cara berbasis sains buat ningkatin fokus belajarmu. Kita rangkum cepat ya. Pertama, bangun benteng fokus dengan lingkungan yang bebas gangguan. Kedua, pakai teknik Pomodoro buat belajar dengan cerdas. Ketiga, pecah tugas besar dengan target mikro biar nggak malas mulai. Keempat, latih mindful learning dengan fokus pada satu hal di satu waktu. Dan kelima, isi ulang energi otakmu dengan istirahat aktif yang menyegarkan. Ingat, jadi pembelajar yang fokus dan santai itu sebuah proses. Nggak harus langsung coba kelimanya. Mulai aja dari satu cara yang menurutmu paling gampang. Fokus itu skill yang bisa dilatih dan makin sering dilatih, makin kuat jadinya. Kamu punya kekuatan buat ngendaliin perhatianmu sendiri. Kalau video ini ngebantu dan ngasih pencerahan buat kamu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sekarang, aku pengen dengar dari kamu. Coba tulis di kolom komentar. Dari 5 cara ini, mana yang mau kamu coba pertama kali? Yuk kita diskusi dan saling semangatin buat jadi pembelajar yang lebih baik. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.